Halo semuanya, selamat datang di Al-Kasus dengan aku, Bielsa. Hari ini, aku akan membahas satu kasus yang mana kasus ini adalah kasus yang sangat sadis, di mana ada seorang suami yang membunuh istrinya. Dan istrinya itu nggak cuma dibunuh aja, tapi juga dipotong tubuhnya dan juga di blender tubuhnya. Ini sih mengerikan banget gitu kan ya. Tapi nggak afdol rasanya kalau misalkan kita nggak tahu kronologi ceritanya dan sedikit detail-detail dari kasusnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, seperti biasanya sebelum kalian mendengarkan aku bercerita, pastikan kalian ada di tempat yang nyaman, tenang, dan enak untuk mendengarkan videoku. Dan berikut ini adalah kasusnya. Seorang mantan finalis Miss Switzerland diduga dicekik dan dipotong-potong tubuhnya dengan gergaji kayu, gunting taman, dan sebelum dia dihaluskan ke dalam blender oleh suaminya sendiri. Mayat model berusia 38 tahun ini bernama Kristina Joksimovic. Dia itu ditemukan pada bulan Februari di Binningen dekat Basel di Swiss. Suaminya yang hanya dinamai dengan nama samaran Thomas di media lokal itu berumur 41 tahun. Dia itu mengajukan permohonan pembebasan dari tahanan, namun beruntungnya jaksa pengadilan federal di Lausanne itu menolak. Meskipun dia mengakui telah membunuh istrinya sendiri. Jadi dia itu berharap ketika dia mengaku bersalah, dia akan mendapatkan keringanan hukuman. Tapi ya ini terlalu sadis untuk dibebaskan sih menurutku. Setelah beberapa investigasi dilakukan, menyimpulkan ada indikasi nyata penyakit mental dari suaminya yang mendasari kasus ini. Thomas itu mengaku bahwa dia melakukan hal keji itu ke istrinya karena dia itu merasa panik bahwa istrinya sebelumnya mengancam dia dengan menggunakan pisau. Sampai akhirnya dia itu membela diri dan terjadilah tragedi itu. Namun ya tuduhan itu masih belum bisa dibuktikan dan menurutku agak nggak masuk logika aja kalau cuman sekedar seperti itu kan. Otomatis dia kan juga badannya besar dan dia laki-laki juga. Tubuh Kristina ditemukan pada malam hari tanggal 13 Februari. Tim penyelidik menyatakan bahwa Kristina telah dicekik dulu sebelum dia meninggal dunia. Bayangin, dari hasil otopsi menyimpulkan bahwa mayat itu kemudian dipotong-potong di ruang cuci dengan gergaji kayu, pisau, dan gunting taman. Setelah itu, bagian tubuh kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam blender. Dan setelah di blender, bagian-bagian itu semua lalu dilarutkan ke dalam larutan kimia dengan harapan mungkin ingin menghilangkan barang bukti atau jejak. Waduh, ini sih menurutku jujur ya, ini berat banget sih sumpah. Aku baru kali ini membahas kasus yang menurutku cukup detail di setiap pelaku itu melakukan aksinya. Singkat cerita, kelakuan setan yang dilakukan oleh Thomas itu akhirnya terbongkar. Pelaku Thomas dilaporkan oleh pihak ketiga atau saudara dekat yang namanya tidak bisa disebutkan. Anggap saja di sini aku kasih nama Yanto. Yanto ini tuh menemukan kejanggalan di rumah keluarga tersebut dan akhirnya Yanto mencoba melaporkan hal aneh itu kepada polisi dengan harapan polisi bisa memeriksa kejanggalan yang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya laporan itu membuahkan hasil. Thomas ditangkap sehari setelah jasad istrinya yaitu Kristina ditemukan. Mungkin kita sedikit beralih ke background dari mereka berdua ini ya. Kristina dan Thomas itu mempunyai dua orang anak yang mereka sebelumnya itu hidup bahagia dan selayaknya keluarga harmonis pada umumnya. Bahkan teman-teman mereka pun juga banyak yang tidak percaya dengan berita tersebut. Karena memang selama mereka itu menikah, mereka itu terlihat seperti baik-baik saja dan tanpa sedikit pun ada berita jelek soal hubungan mereka berdua. Mereka menikah pada tahun 2017 silam. Setelah beberapa tahun pernikahan, ada selentingan berita dari beberapa teman terdekat mengatakan bahwa selama berbulan-bulan mereka itu sedang dalam krisis ekonomi dan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Bahkan, sebelumnya Kristina diduga sudah pernah melaporkan suaminya ke polisi lantaran kekerasan fisik yang dialaminya. Dan yang membuat sedih lagi adalah 4 minggu sebelum dia terbunuh, Kristina memposting foto-foto liburan dengan suaminya di akun Instagramnya.
Christina menunjukkan pemandangan bersalju dari jendela sebuah hotel mewah di atas Danau Luzerne. Sedikit background dari Christina ini ya, dia itu adalah seorang penduduk asli Binningen, Swiss. Dia adalah seorang pelatih model dan mempunyai beberapa anak didik untuk melanjutkan generasinya. Beberapa kegiatan yang pernah dia lakukan antara lain adalah dia itu pernah melatih kandidat Miss Switzerland untuk mengikuti jejaknya. Dia juga melatih wanita pengusaha untuk berjalan dengan percaya diri dalam kehidupan profesional atau pribadi mereka. Dia telah memenangkan kontes Miss Northwest Switzerland pada tahun 2003 dan kemudian menjadi finalis dalam kompetisi Miss Switzerland 2008. Pada tahun yang sama, dia itu mendirikan agen pelatihan dan konsultasi untuk para calon model sambil tetap bekerja paruh waktu dalam perekrutannya. Salah satu anak didiknya yang paling terkenal adalah Lorena Santen yang dinobatkan sebagai Miss Switzerland pada tahun 2023 tahun lalu. Jadi bisa kita bayangkan ya, seberapa banyak prestasi yang dia berikan kepada negaranya dan orang-orang yang sudah menjadi anak didiknya. Untuk menyingkat berita soal kasus ini, kita coba kembali ke suaminya Christina, yaitu Thomas. Kalau misalkan tadi aku bilang mereka ini tuh bertengkar karena krisis ekonomi, kayaknya dari sini juga ada yang janggal sih menurutku. Karena belakangan ini ya diketahui bahwa suaminya Thomas itu adalah seorang pengusaha besar. Sedangkan di beberapa negara, pengusaha-pengusaha besar atau orang yang mempunyai PT atau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya sangat dekat dengan tindakan-tindakan kriminal. Terus lagi, dilihat dari cara suaminya membunuh Christina, itu sudah sangat mencerminkan bahwa Thomas ini adalah sosiopat. Kalau bisa dibilang sosiopat itu adalah orang yang cenderung mempunyai sifat manipulatif, agresif, dan sangat kurang berempati dengan orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat menyedihkan bagi Christina dan terutama adalah kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Pada saat aku meriset berita ini, nggak tahu kenapa beritanya itu hanya sedikit aja dan semuanya itu hampir sama. Bahkan aku sendiri mencari background dari Christina atau suaminya ini itu sangat susah ditemukan. Entah mungkin akunya yang kurang teliti atau gimana, tapi intinya agak susah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa nemu berita ini, ya silakan tambahin aja di bawah ini ya. Mungkin teman-teman ada yang menemukan berita terbaru soal kasus ini gitu kan ya. Dan untuk menutup kasus ini, aku cuma bisa berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kasus yang sangat menyedihkan gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai hubungan toksik, alangkah lebih baiknya mending tinggalin aja pasanganmu daripada nantinya yang membuat kalian mungkin merasa dikasari atau disakiti dan ujung-ujungnya nanti malah KDRT kalau misalkan kalian sudah berumah tangga. Ya kasihan buat diri kalian sendiri gitu kan ya. Dan ya itu adalah sebuah kasus yang menurutku cukup mengerikan. Bukan cukup, ini sangat mengerikan banget. Karena di beberapa kasus sebelumnya yang sudah pernah aku bahas ya, itu tidak ada yang sedetail ini gitu. Kalau menurut pendapatku, suaminya ini tuh menurutku mengidap penyakit mental yang memang psikopat aja gitu jiwanya. Jadi ya bayangin aja gitu kan ya, di blender loh, di blender kayak kamu itu blender buah gitu kan ya. Sedangkan itu memotong tubuhnya itu bukan dengan kayak dia ketakutan atau apa, enggak gitu, pakai gergaji kayu gitu kan. Bayangin gitu kayak gimana sadisnya waktu di kejadian itu kan. Cuman dari kasus ini tuh banyak pertanyaan ya. Karena memang di berita-beritanya itu sedikit banget penjelasannya. Dan jujur aku tuh bingung nguliknya tuh dari mana lagi itu. Dan memang beritanya yang aku dapat itu gak full ya. Jadi cuman beberapa aja potongan-potongan dan aku satuin aja. Ya intinya kita doakan aja semoga kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan ini mau ke 1000 views, semoga cepat-cepat ke 1000. Dan alhamdulillahnya pelan-pelan video-videoku udah mulai ada yang naik. Dan aku bersyukur banget. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis dan sudah mensupport channel ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Wah aku ngantuk ya sumpah, gak kuat ya.